Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Nanti kau ngomong macam-macam. Apa sih kamu takut sama Luhut? Saya bukan takut. Parah si Luhut. Sama-sama mata si Luhut bertempur di lokasi pengungsian, di base camp pengungsian. Australia meminta kembali bantuan 13 triliun di tsunami Aceh 2024 kemarin, guys. Dan atau tidak dibayar dengan 13 triliun tersebut bisa diganti dengan pembebasan narapidana narkoba WNA daripada Australia. Mungkin karena inilah, guys, Bapak Presiden dari Bapak Prabowo tidak mau minta bantuan daripada negara asing. Karena kenapa? Tidak ada yang free di dunia ini dan tidak ada yang gratis di dunia ini, guys. Tuh, dengar nih kata Mualim atau Bapak Mudzakkir Manaf, Gubernur Aceh. Beliau menyatakan Bapak Prabowo atau Presiden Indonesia itu memberikan dana 8 triliun. Nah, tugas kalian adalah bukan mengkritisi Presiden Indonesia saja, tetapi kalian harus mempertanyakan uang-uang yang masuk ke daerah kalian itu dibuat menjadi apa, dikelola menjadi apa, begitu. Ya, hidup Presiden Indonesia, merdeka Indonesiaku, menyala Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang Gubernur Papua ya, kayaknya loh ya, yang tiba-tiba saja meminta agar Papua merdeka. Saya tidak tahu ini video baru ataukah video lama. Yang jelas video ini viral setelah rakyat Aceh meminta merdeka dari Indonesia. Semakin kelihatan teman-teman bahwa memang ada semacam agenda besar untuk memecah belah bangsa ini. Oleh karena itu saya berharap ya agar teman-teman bijak dalam menyikapi berbagai upaya adu domba yang sekarang ini masif terjadi. Selain itu juga ada video lain gitu ya yang memperlihatkan Sumatera Utara ya, pemerintah Sumatera Utara kalau tidak salah wali kota Medan begitu yang mengembalikan bantuan beras dari pemerintah Uni Emirat Arab. Waduh, keren kali ini ya dikembalikan. Mungkin saja pemerintah daerah Sumut ini takut gitu ya jika suatu saat nanti bantuan tersebut akan diminta kembali seperti halnya yang pernah dilakukan oleh Sutralia. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Kau boleh sama orang lain ngomong macam-macam, jangan sama saya. Nanti kau ngomong macam-macam. Apa sih kamu takut sama Luhut? Saya bukan takut. Iya teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke inti video yang akan kita saksikan, barusan ada sebuah video preambul gitu ya tentang Bapak pejabat kita ya, Opung Luhut Binsar Panjaitan yang berperang mulut dengan seorang mungkin rakyat atau apa begitu ya. Yang jelas adalah ibu-ibu. Tadi kita dengar bareng-bareng ya. Dan ini netizen menulis di badan videonya, Luhut berulah lagi. Kali ini ancam korban banjir bandang Sumatera. Ya. Terserahlah bagaimana teman-teman menyikapinya. Faktanya memang tadi Luhut agak marah-marah begitu dan saya tidak tahu apa sebabnya ya, karena memang videonya hanya di situ saja ya, tidak ada apa bagian depannya sudah dipotong duluan. Jadi kita harus bijak karena kadang-kadang itu bagian depannya itu justru inti persoalannya. Sengaja dihapus karena agar kita ya menghujat Luhut, kurang lebih seperti itulah. Lanjut.
Parah si Luhut. Sama-sama Batak si Luhut bertempur di lokasi pengungsian, di bas camp pengungsian. Padahal sama-sama Batak dia. Dia mengancam para pengungsi untuk menstopkan semua bantuan kepada Sumatera, kepada bencana banjir pasca banjir di Toba. Di Tapanuli Selatan. Memang benar-benar ini orang satu ini. Hei Pak Prabowo, cepat ambil tindakan, pecat si Luhut. Emang siapa si Luhut itu Pak Prabowo, hingga Bapak tak berani memecatkan dia, hingga dia bisa marah-marah masyarakat dalam bas camp pengungsian. Memang si Luhut itu tak punya hati nurani. Dia memang tidak punya kemanusiaan itu yang ada dalam beradab. Hei Pak Prabowo, saya tegaskan sekali lagi sama kamu, pecatkan si Luhut, biar nggak jadi provokasi penghancur bangsa itu si Luhut. Waduh, penghancur bangsa katanya. Si Luhut itu penghancur bangsa. Bangsa mana bang? Bangsa Indonesia. Lah kalau menghancurkan bangsa Indonesia, seharusnya abang udah nggak boleh ikut-ikut ngomong kan begitu. Katanya Aceh sudah bukan bagian dari bangsa Indonesia, ya. Tapi sekarang ketika Luhut seperti itu, ya kan. Nah, abang ikut menghujat seolah-olah Luhut ini adalah sang provokator, perusak bangsa. Bangsa mana? Ya kan seperti itu. Tapi ya seperti itulah teman-teman ya. Ini adalah salah satu netizen warga Aceh yang sepertinya perlu dikondisikan gitu, karena bacotannya di media sosial ini sangat tajam sekali. Makanya saya sangat heran ketika ada warga Aceh yang meminta agar warga Jawa yang menghina warga Aceh itu meminta maaf gitu, karena tidak sedikit juga sebetulnya warga Aceh yang muncungnya tidak kalah pedas kan, macam kayak gitu ya. Lanjut. Tuh, dengar nih kata Mualim atau Bapak Mudzakhir Manaf, Gubernur Aceh. Beliau menyatakan Bapak Prabowo atau Presiden Indonesia itu memberikan dana 8 triliun. Nah, tugas kalian adalah bukan mengkritisi Presiden Indonesia saja, tetapi kalian harus mempertanyakan uang-uang yang masuk ke daerah kalian itu dibuat menjadi apa, dikelola menjadi apa, begitu. Ya, hidup Presiden Indonesia, merdeka Indonesiaku, menyala Aceh. Berkelam dan merupakan dengan Presiden katanya Pak Prabowo lebih kurang hejim mari Wadah sepatah hejimnya lu pegah mandum ke Aceh karena lu gina pimpinan Aceh bundupur mandum puyang rol laki ronyo jalan sawah infrastruktur banjir pegat sekolah SMK, rumah sakit regional, Kuala Indi, proyek APBA, Aceh hebat. Bekam Pak Prabowo ditambah peng untuk Aceh warga Purnam sebanyak 8 triliun dan gejo dana hibah 2 triliun untuk mantan kombatan. Bandung Kuala yang ada di Aceh tetap terbenahi. Takrok, Kapuzat, Kuala akan dipegat TPI, Kostorin dan Gudang. Terowongan rute akan dipercepat 2 akhir 2024 Indonesia. Yang sekian, yo kadang-kadang repot umrah akan tujuh pesawat yang ja umrah atau ja haji dari Aceh ke Mekah. Dengan ceratan tiong mungkin tabuh 6 pesawat roh. Serambi Aceh Mekah Airways. Mandul kapal yang nak lewat di Selat Melaka akan ibu bunyi di Sabah. Ibu bunyi di Sabah kita ibu bunyi. Ibu bunyi di Sabah kita ibu bahan makanan.
Leung Lulage Purbah ruas jalan. Bak Menteri PUPR di Jakarta. Termasuk jalan Drone Tabah, jalan Langkahan dan jalan di Payabaku. Plus jalan Senggolan sampai ke Kutacane dan Kelonhe sampai ke Genang Pinding, yang keput jalan Pamus sampai ke Gempang. Nah, itu makanya Gubernur Aceh saja memuji-muji yang namanya itu Prabowo, ya. Ya, dalam hal ini adalah pemerintah gitu ya, pemerintah Indonesia yang telah memberikan anggaran bertriliun-triliun termasuk 2 triliun untuk mantan kombatan GAM. Bayangin loh, mantan pemberontak dikasih duit. Dan gak sedikit bro, 2 triliun. Itu hampir sama ya, perlakuan tersebut hampir sama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para veteran perang ya. Tentara PETA yang dulu ikut perang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Lah ini adalah mantan-mantan orang yang berperang melawan Indonesia dikasih santunan. Santunannya nggak 1.000-2.000, 2 triliun. Masih aja disalahkan, ya. Seharusnya dana anggaran-anggaran itu yang harus dikawal sampai nggak ke yang berhak menerima atau nanti jangan-jangan mampir-mampir ke pejabat-pejabatnya lalu dipakai karaoke di Medan. Kan parah itu namanya. Lanjut. Australia meminta kembali bantuan 13 triliun di tsunami Aceh 2024 kemarin guys. Dan atau tidak dibayar dengan 13 triliun tersebut bisa diganti dengan pembebasan narapidana narkoba WNA daripada Australia. Mungkin karena inilah guys, Bapak Presiden dari Bapak Prabowo tidak mau minta bantuan daripada negara asing. Karena kenapa? Tidak ada yang free di dunia ini dan tidak ada yang gratis di dunia ini guys. Contoh saja Australia, dia menyumbangkan 13 triliun dan dia minta imbalan guys, yang dimana dia minta dibalikan uang tersebut. Kalau tidak dibalikan uang tersebut, dia minta pembebasan narapidana negara dia yang kasus narkoba untuk dibebaskan dari Indonesia guys. Ini sangat kocak guys. Maka dari itu Bapak Prabowo Subianto tidak mau minta bantuan negara asing. Mungkin karena alasan seperti ini guys. Nah, yaitu saya masih ingat dulu ya, ketika Australia itu menyindir bangsa Indonesia, menyindir pemerintah Indonesia agar mengembalikan bantuan 13 triliun yang pernah diberikan oleh mereka kepada Aceh pada saat tsunami Aceh 2004 begitu. Dan pada saat itu muncul penggalangan dana ya. Penggalangan dana yang dilakukan oleh sekelompok aktivis ya, sekelompok komunitas tertentu, dan itu muncul di beberapa media elektronik pada saat itu ya, karena media sosial belum ada mungkin. Nah, mereka patungan ya mengumpulkan koin untuk mengembalikan bantuan Australia senilai 13 triliun tersebut. Tapi itu ya kan bukan orang Aceh yang membuat patungan itu, mengumpulkan koin, justru orang Jawa lah gitu ya, orang-orang yang ada di Pulau Jawa. Nah, makanya ya itu harus jadi pelajaran agar kita itu lebih bijak ya, ke depan itu nggak salah langkah. Lanjut. Wali Kota Medan kembalikan bantuan 30 ton beras untuk korban bencana dari pemerintah Uni Emirat Arab. Soal bantuan yang dari Uni Emirat Arab itu, informasinya ada yang ditarik dari masyarakat Pak Wali. Apa? Ada ditarik dari masyarakat. Kan kita kembalikan kepada Uni Emirat Arab. Dikembalikan ya Pak Wali. Alasannya apa Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan kan nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Tapi untuk Kota Medan
tidak menerima dan mengembalikan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayuwas mengakui adanya pengembalian bantuan dari UEA. Ia sebut keputusan itu diambil setelah Pemkot Medan mengecek regulasi dan mendapat arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, bantuan dari pemerintah UEA itu diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Syaima Al-Hebsi di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Minggu 14 Desember 2025. Bantuan tersebut berupa 30 ton beras dan 300 paket bantuan yang berisi sembako, perlengkapan bayi, serta perlengkapan ibadah sholat. Sahabat Kompas TV, apa nih tanggapanmu? Nah, ini mungkin ketakutan nih ya. Takut seperti Sutralia. Sekarang memberikan bantuan ya, minta bantuan beras. Sekarang diberi bantuan beras. Ibaratnya lah, sebutkan 100 ton. Besok-besok minta kompensasi, ya kan? Aduh, seharga jauh di atas beras 100 ton. Nah, itu kan gimana ya? Jadi akhirnya bantuan beras tersebut dikembalikan oleh Wali Kota Medan ya, Sumatera Utara ke pemerintahan Uni Emirat Arab. Bukan tidak menghargai niat baiknya ya, tetapi bangsa Indonesia merasa masih mampu untuk menangani dan memulihkan semua ini. Lanjut. Kalau Aceh itu minta merdeka karena ekonomi saja, Pak. Kita ini minta merdeka, betul-betul minta merdeka. Apapun yang kita bicara hari ini, Pak Menteri, tidak akan jalan. Dana otsus sudah dipangkas. Tidak bisa. Kita ini hidup dengan perang, Pak. Para gubernur di tanah Papua, Ketua Asosiasi Gubernur dan Bupati-Bupati di tanah Papua, Pak Meki Nawipa, Gubernur Provinsi Papua Tengah, bicara berapi-api bagus di pusat ya. Bahwa nama kata merdeka, bahwa isu merdeka untuk mendapatkan sesuatu. Isu-isu begini tuh orang tidak sekolah punya atau masyarakat punya kayak pemahamannya ke sana gitu. Dan kalau dana sudah tipis, dompet sudah tipis, nanti mengeluh ke pusat, kamu tambah uang. Kalau tidak kami merdeka, macam isinya seperti itu. Tadi kata merdeka atau isu merdeka itu kamu pakai untuk jabatan, untuk kamu dapat jabatan, untuk kamu dapat uang, terutama pejabat-pejabat di tanah Papua dari provinsi sampai kabupaten. Nah, hati-hati karena generasi ini masih panjang. Kalau pejabat pemerintah, seorang gubernur saja bicara seperti itu, wah, ini sudah diajarkan, sudah bisa dipakai oleh siapa saja untuk mendapatkan sesuatu. Dan untuk pemerintah pusat, kalian dapat tipu banyak. Kamu dapat tipu banyak dari pejabat-pejabat di tanah Papua. Jadi kalau dana sudah tipis, berarti peluang untuk korupsi itu juga hampir tidak ada. Jadi dana tipis itu artinya peluang korupsi juga tidak ada. Lebih bagus kalau mau tiadakan korupsi, berarti tiadakan dana. Hentikan, jangan cairkan dana ke tanah Papua, dana otonomi khusus, tidak usah, kasih dompet kosong. Itu baru tidak ada peluang untuk korupsi. Hancur!
Putus jembatan. Pak Solo. Habis sudah. Nggak bisa lewat jadi. Oh. Bahaya. Putus. Detik-detik jembatan putus. Tinggal baku seramut saja. Selamat tinggal jalan putus jadi putus hubungan. Tidak ada sisa sama sekali, putus. Nganggur lagi. Waduh, ini gimana teman-teman? Ya, setelah Aceh minta merdeka, nah sekarang muncul lagi Papua. Tapi saya tidak tahu apa konteksnya, apakah hanya sekedar memberi pemaparan, ataukah memang ini benar-benar minta merdeka, saya tidak paham, dan saya juga tidak mengerti apakah ini video baru ataukah video lama. Yang jelas, video ini viral setelah rakyat Aceh viral ya meminta merdeka dari Indonesia. Dan tadi juga kita lihat bareng-bareng ya, ada banjir bandang juga membawa kayu. Dan lagi-lagi ya, seolah-olah ini adalah pembalakan liar ya, ulah dari pemerintah pusat. Padahal ya, kalau kita mengerti otonomi daerah gitu ya, dana hasil namanya itu PAD ya, pendapatan asli daerah. Itu nggak semuanya diberikan ke pemerintah pusat, hanya beberapa persen saja. Jadi sisanya itu ya dikembalikan lagi ke daerah ya, sebagai APBD ya, anggaran perencanaan pembangunan daerah. Artinya kalau misalnya di Aceh atau di Papua itu ada lahan sawit, yang disalahkan jangan pemerintah pusat saja, karena sebagian besar yang menikmati justru adalah kalian-kalian yang berada di daerah. Kurang lebih seperti itulah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.